Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatiman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat pada kesempatan pagi hari ini, hadir di majelis ilmu yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Semoga ilmu yang didapat pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita sebagai tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah. Khatiman rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu ungkapan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Menarik sekali ungkapan beliau. Syahrul Ramadan huwallazi tashtaqu lahu ar-ruh tashtiyaqil wardah ilal ma'. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dirindukan oleh setiap jiwa, seperti rindunya bunga mawar kepada air yang segar. Jadi setiap jiwa, maksudnya setiap mukmin, mukminah itu senantiasa merindukan datangnya bulan Ramadan, seperti rindunya mawar, ya, bunga mawar itu kepada air yang segar. Di bunga mawar itu kan kalau disemprot air itu lebih indah, lebih segar. Seperti itulah kondisi jiwa setiap mukmin merindukan datangnya bulan Ramadan. Dan ya, kita juga tinggal menghitung hari sebenarnya, Bapak Ibu, terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan. Setidaknya harus ada perasaan-perasaan istimewa menyambut bulan yang teramat istimewa. Di kondisi para sahabat itu begitu merindukan Ramadan. Ya, para salafus saleh begitu merindukan datangnya bulan Ramadan, karena tentu ada sesuatu yang istimewa sehingga perasaan mereka pun layak istimewa. Musibah kalau kemudian bulan yang istimewa ini tetapi perasaan kita biasa-biasa saja. Makanya ada 3 kondisi, ya, menurut Ibnu Rajab, musibah seorang mukmin ketika bulan pertama, ketika bulan yang istimewa disikapi dengan biasa-biasa. Yang kedua, ketika Allah menumbuhkan segala macam kebaikan di bulan Ramadan, lalu kita tidak tumbuh juga menjadi pribadi yang baik. Dan yang ketiga, ketika Ramadan itu menjanjikan ampunan yang seluas-luasnya, ya, Allah menjanjikan ampunan yang seluas-luasnya,
tetapi kita tidak mendapatkannya. Ini musibah bagi kita. Ya. Makanya beliau juga menyebutkan tentang kondisi para sahabat, dumu'us sahabah bi qudumi Ramadan. Jadi air mata para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan. Fi istiqbali Ramadan wa fi akhir Ramadan. Jadi para sahabat itu menangis ketika datang Ramadan dan juga menangis ketika berpisah dengan Ramadan. Sekarang saya tanya, apa kira-kira kenapa kemudian para sahabat itu menangis ketika datangnya Ramadan? Apakah tangisan ini adalah tangisan kesedihan, tangisan keluh kesah dengan datangnya Ramadan, atau tangisan kerinduan? Ya. Ini tangisan kerinduan, kata Ibnu Rajab tadi. Kenapa? Sebab para sahabat Nabi itu mempersiapkan hati, mempersiapkan doa, mempersiapkan diri. Kanu yad'una Allah sittata ashhur an yablugha syahrul Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi persiapannya 6 bulan untuk menyambut Ramadan itu. Sesuatu yang kita siapkan jauh-jauh hari untuk menyambut sesuatu yang istimewa, begitu tiba waktu pertemuan itu pasti menderaskan air mata kita. Karena kerinduan. Ya. Berbeda mungkin sebagian orang mukmin, ada saja yang merasa datangnya Ramadan itu malah disambut dengan keluh kesah. Ramadan lagi, beras mahal, minyak naik, dan lain sebagainya. Padahal kebaikan Ramadan atau apa yang nanti dijanjikan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu sesuai dengan bagaimana kita membangun harapan-harapan baik sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan kita membangun harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang istimewa, maka dia akan mendapatkan itu di bulan Ramadan. Tapi kalau belum datang Ramadan juga kita sudah berbagai keluh kesah, ya, berbagai kegelisahan menyambut Ramadan itu. Yang difikirkan kemudian hal-hal duniawi semata di bulan Ramadan, maka sulit mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kalau bangunan harapannya sebelum itu seperti itu. Nah, sedangkan para sahabat tadi, kenapa mereka menangis di bulan menyambut bulan Ramadan? Persiapannya nggak main-main, Pak. Kita kadang-kadang baru besok mau puasa lagi ya, mau Ramadan lagi ya. Para sahabat salafus saleh 6 bulan sebelumnya itu sudah berdoa agar disampaikan umurnya, kesehatannya itu ke bulan Ramadan. Begitu sampai atau tiba masanya, menangis mereka. Bukan tangisan kesedihan, bukan tangisan keluh kesah, tapi dumu'us syauq, tangisan kerinduan. Akhirnya yang dirindukan tiba. Ya, yang dirindukan itu datang. Dan persiapan kita bagaimana persiapannya? Ya kadang-kadang tadi baru sehari 2 hari mau Ramadan, kita baru besok mau Ramadan ya, besok mau puasa ya. Gimana bisa nangis, Pak? Persiapan kita aja biasa-biasa. Memang kita dengan para sahabat tuh bedanya sedikit aja. Kalau para sahabat itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Kalau para sahabat Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kalau para sahabat Nabi itu sedikit-sedikit sholat, kita sedikit sholat. Ya. Para sahabat sedikit-sedikit tilawah, kita sedikit tilawah. Memang beda dengan para sahabat kita, itu cuma sedikit aja, Pak. Gak banyak, sedikit aja beda.
Nah kemudian khotimah rahimahullah, tangisan yang kedua ketika berpisah dengan Ramadan. Para sahabat itu kenapa mereka berpisah dengan Ramadan itu? Kan karena mereka berharap an yataqabbala 6 bulan setelahnya itu mereka ibadahnya diterima. Sehingga para sahabat, tapi Ibnu Rajab itu membagi tahun para sahabat itu cuma 2, yang semua berkaitan dengan Ramadan. 6 bulan pertama disebut syahrul istidadiyah, bulan persiapan. Yang 6 bulan yang kedua syahrul muhasabah, bulan evaluasi. Ya, mereka yad'un Allah an yataqabbala di syahrul Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar diterima ibadahnya di bulan ketika memang sudah berpisah. Dan mereka bersedih. Kenapa mereka bersedih dengan perginya Ramadan? Ya, wa hum la yadrun hal baqiya lahu fi umri. Mereka tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi ada harapan diterima ibadahnya sekaligus harapan bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Walaupun mereka nggak tahu bisa ketemu lagi nggak dengan Ramadan, masih ada umur nggak saya dengan Ramadan. Jadi 12 bulan mereka itu kaitannya dengan Ramadan. 6 bulan pertama bulan persiapan penyambutan, 6 bulan kedua bulan evaluasi. Kita 11 bulan ini nggak ada hubungan dengan Ramadan, cuman bulan Ramadannya saja. Itu pun kadang baru beberapa hari mulai, baru kemudian kita merasa berada di bulan Ramadan. Para sahabat mengkondisikan bulan-bulan sebelum Ramadan itu seperti Ramadan. Maka ini yang harus kita pahami, bahwa bagaimana mungkin kita bisa meraih Ramadan yang terbaik kalau persiapan kita pun tidak terbaik, kalau persiapan kita pun tidak maksimal, ya. Kalau persiapan kita pun biasa-biasa, maka kita menganggap dan memposisikan Ramadan itu biasa-biasa jadinya, Pak, seperti siklus bulanan. Padahal para sahabat Nabi SAW selalu kemudian mendatangkan dan menghadirkan sebuah perasaan seolah ini Ramadan terakhir bagi mereka. Yang mereka nggak tahu bertemu lagi atau enggak, tapi menghadirkan sebuah ruh. Semoga ini seolah-olah ini Ramadan terakhir bagi saya. Karena ini seolah-olah dikondisikan sebagai Ramadan terakhir, maka persiapannya pun tidak main-main, gitu, maksimal. Kenapa? Tamu yang istimewa yang dia harus dipersiapkan juga yang istimewa, kan begitu. Tamu biasa-biasa kita juga kadang-kadang biasa-biasa aja persiapannya. Nah, kembali kepada kita, mau seperti apa Ramadan kita tergantung persiapan. Sehingga Ibnu Rajab tadi membagi 3 bulan. Kata beliau, Rajab itu syahrul zar', bulan menanam. Sya'ban syahrul saqi, bulan menyiram. Dan Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Kita pas Ramadan baru nanam, Pak, masalahnya. Ya, itu juga nanamnya juga malas-malasan. Kalau para sahabat minimal Rajab menganggap itu adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, sehingga nanti di Ramadan tinggal memetik hasil. Itu salah satu kebiasaan para sahabat dan salafus saleh terkait dengan bulan Ramadan. Istimewa bagi mereka. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan Ramadan itu seperti sebuah rest area. Kalau kita setelah 11 bulan kita lelah mengejar dunia, fokus kita terhadap dunia saja, maka Allah hadirkan 1 bulan ini untuk kemudian memberikan sebuah kita tempat, ya, atau waktu untuk merefleksi diri. Apa sih tujuan hidup? Apa Allah menciptakan kita?
Apa tujuan hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan di 11 bulan yang kemarin? Maka Allah hadirkan Ramadan. Sehingga kata beliau, seandainya dalam kehidupan kita Allah tidak hadirkan Ramadan, akan lebih sulit kita menjadi orang yang bertakwa. Allah hadirkan 1 bulan penuh, Pak. Enggak main-main, bukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan penuh untuk merefresh 11 bulan yang sebelumnya dan untuk mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Semacam rest area lah kita, Pak. Kalau kita nyetir berkendara pasti lelah, mata itu lelah, badan itu pegal, maka harus ada tempat untuk kita istirahat. Harus ada kemudian ruang-ruang kita untuk bisa merenung kembali perjalanan hidup kita. Itulah Ramadan. Ya, Allah hadirkan sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. Kenapa Ramadan istimewa? Karena li'anna fi Ramadan hubbullah. Karena di dalam Ramadan itu ada cinta Allah kepada hamba-hamba. Sehingga dia jadi istimewa dan memang layak untuk diperjuangkan, layak untuk dipersiapkan dengan sebaik-baik. Setidaknya beliau menyebutkan ada 3 cinta Allah yang terdapat di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan lain. Itu permasalahannya. Yang tidak kita dapatkan di bulan yang lain. Keistimewaan ini, cinta Allah ini, sehingga layak untuk kita rindukan, layak untuk kita nantikan kedatangan. Pertama adalah Ramadan itu syahrul maghfir, bulan ampunan. Memang kalau 11 bulan sebelumnya enggak diampuni dosa kita, Ustaz. Allah enggak mengampuni. Allah ampuni, tetapi secara khusus Ramadan itu istimewanya, kalau bahasa saya, memang Allah obral ampunan itu. Mari kita lihat, semua ibadah dan amalan yang diperintahkan di bulan Ramadan ujungnya ampunan. Secara tersurat ya, secara eksplisit Nabi menyebutkannya ujungnya ampunan. Pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan tahun ya, siang harinya itu, karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya lalu. Ingat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Garis bawahnya. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat pada malam hari Ramadan, tarawih maksudnya, Pak, karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis-hadis sahih. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang beribadah pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Coba, semua ujung ibadah ampunan. Ya, tersurat itu eksplisit, Nabi menyebutkan itu. Tidak kita dapatkan di luar Ramadan, itu masalahnya. Itu maksud saya, tidak kita dapatkan di luar. Lalu ada hadis Nabi yang lain, khaba wa khasir man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sangat merugi dan menyesal orang mendapatkan Ramadan, disampaikan umurnya ke Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ampunan lagi. Ampunan ini yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, melebihi butuhnya seekor ikan kepada air. Ya, iya Pak, tidak ada dalam hidup kita ini 11 bulan. Andaikan 11 bulan ini kita adalah gelas kotor, Pak. Masuk Ramadan dibersihkan oleh Allah, sehingga kemudian nanti akan dimasukkan madu, susu, air yang segar. Kalau gelas ini kotor, Pak, dimasukkan zam-zam pun nggak ada yang mau minum. Gelas ini kotor gitu, terus dimasukkan zam-zam, dan orang nggak tertarik karena wadahnya kotor. Sulit untuk masuk yang baik-baik itu. Apalagi kalau wadahnya kotor, diisi yang kotor, kan begitu. Makin nggak mau orang. Ya, ibaratnya kita ini gelas kotor nih, masuk ke Ramadan 11 bulan kita gelas mau dibersihkan oleh Allah. Nanti kemudian akan dimasukkan oleh Allah madu, ya, susu ataupun air segar lainnya. Ya, itu
Itu kan lebih menarik, lebih menyegarkan ketika wadahnya sudah bersih. Ya, ampunan. Makanya kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir yang mengibaratkan bahwa 12 bulan itu seperti 12 anak Nabi Yakub, dan Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf sebagaimana Allah lebih sayang dan cinta kepada Ramadan dibanding 11 bulan yang lain. Di situ beliau menyebutkan kama ghafara lahum bida'watin wahidin, sebagaimana Allah mengampuni dosa 11 saudara Yusuf karena doa satu orang Yusuf, maka seperti itulah Allah mengampuni 11 bulan dosa kita karena 1 bulan Ramadan. Kan saudara-saudara Yusuf itu ya sebelumnya berbuat inilah ya kezaliman kepada Yusuf, ya sampai adiknya sendiri kemudian dicemplungin ke sumur, ditinggalkan dalam kondisi ya sangat memprihatinkan. Ya diinfokan ke ayahnya, Yusuf dimakan serigala ya. Nah ini buktinya bajunya ada darah, padahal itu darah hewan bukan darah Nabi Yusuf. Sampai sedemikian jahatnya, tapi lihat karena sebab doa Nabi Yusuf kepada Allah untuk memaafkan dan mengampuni 11 saudaranya, Allah ampuni. Demikian juga karena sebab 1 bulan Ramadan Allah ampuni 11 bulan sebelumnya. Bukankah kata Nabi wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma, dari Ramadan ke Ramadan itu penggugur dosa. Cuma 1 bulan. Itu istimewanya Ramadan yang saya sebut tadi. Hanya 1 bulan Allah ampuni 11 bulan sebelumnya. Makanya maghfirah disebut. Ya, terbukti ibadah-ibadah semuanya ujungnya ghufirallahu gitu. Diampuni dosanya. Ya. Ini keistimewaan Ramadan. Li'anna dzanba huwa syai'ul wahid alladzi yub'iduka 'anil jannah. Kata Imam Al-Ghazali, karena dosa itulah satu-satunya yang menghalangi engkau masuk surga. Surga ini wadah yang bersih, nggak mungkin dimasukin yang kotor gitu. Maka harus dibersihin dulu nih calon penghuninya, calon yang mengisinya itu kan harus dibersihkan. Surganya sudah tempat yang bersih, yang suci. Nggak mungkin tempat yang bersih suci itu kemudian ibu juga nggak akan terima kalau piring yang sudah ibu cuci bersih diisi dengan kotoran, kan begitu. Diisi dengan yang kotor-kotor. Ya, surga juga nggak mau yang sudah suci bersih wadahnya dimasuki dengan yang kotor. Apa kotornya manusia? Ya dosa. Tidak ada yang menjadikan manusia itu kotor dalam pandangan Allah itu melainkan dosa, bukan fisik. Ya, bukan karena kulitnya hitam. Nggak, surga menerima fisik apapun, kan begitu. Kalau bapak orang miskin bisa masuk surga, bisa. Bapak gak punya jabatan bisa masuk surga, bisa. Tapi kalau kita punya dosa, ya, jangan satu-satu dibersihkan dulu. Nah, Ramadan ini pembersih. Tadi ibarat kita gelas kotor, Ramadan ini pembersih. Satu maghfirah. Yang kedua, Ramadan itu satu-satunya bulan yang secara eksplisit lagi-lagi disebut dalam hadis Nabi sebagai Syahrul Mubarakun. Saya belum menemukan bulan yang lain disebut Syahrul Mubarak. Tapi Ramadan dalam hadis dari Imam Ahmad, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kata Nabi, sungguh telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi eksplisit disebut syahrul mubarak ya. Kalau nanti banyak spanduk gitu akan kesalahan atau marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul mubarak, ya memang ada landasannya. Ya, memang ada landasannya. Makanya kemudian kita suka ikut-ikutan jadi Jumat berkah. Padahal Jumat berkah itu nggak ada sebenarnya dalam hadisnya. Cuman bayangan kita Jumat berkah itu nasi kotak. Gitu. Kalau ini kita begitu disebut Jumat berkah, nasi kotak. Masjid yang ada Jumat berkahnya pasti ramai gitu. Ya, seperti mana kajian subuh kalau ada sarapannya kata Pak Arif ramai gitu. Ada sarapannya. Artinya Ramadan disebut oleh Allah melalui lisan Nabi sebagai syahrul mubarak. Hadis dari Imam Ahmad. Dan tidak ada bulan yang lain disebut mubarak. Kenapa? Apa itu barakah?
Setidaknya ada 4 hal yang tidak ada di bulan lain, yang hanya ada di bulan Ramadan. Keberkahan cirinya. 1, tuftahu abwaabul jannah wa tughlaqu abwaabun nar. Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Bulan Ramadan. Tapi maknanya bukan makna secara zahir saja. Surga nanti pas Ramadan terbuka gitu. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan pasti langsung masuk surga, enggak? Ya. Atau ditutup pintu. Maksudnya adalah dibukanya peluang-peluang kebaikan tubuh terbuka lebar Ramadan. Dan peluang-peluang kemaksiatan, peluang-peluang keburukan, kemungkaran itu ditutup serapat-rapat. Ya. Maka di bulan Ramadan pikiran kita inginnya berbuat baik aja gitu ya. Jadi Ramadan seperti magnet yang menarik semua potensi-potensi kebaikan. Dan setiap orang berlomba untuk berada di momentum kebaikan itu. Makanya mohon maaf, di bulan Ramadan orang yang di luar Ramadan nggak pernah ke masjid, mohon maaf, di Ramadan itu jadi rajin ke masjid. Nggak, kita bicara ini aja magnet kebaikannya dulu. Di luar Ramadan orang yang nggak pernah tilawah Quran, di Ramadan rajin tilawahnya. Dia magnet kebaikan. Dibuka tadi. Terus orang kalau berbuat maksiat pasti akan mikir gitu. Diajak maksiat itu puasa di Ramadan. Ya, ibu diajak ngegosip, kita lagi puasa. Ntar aja habis maghrib. Nah, habis maghrib kan. Karena habis maghrib ke puasa katanya. Itu kan artinya momentum kebaikan dan momentum keburukan. Ciri orang yang bertakwa senantiasa berada pada momentum-momentum kebaikan dan tidak pernah ditemukan pada momentum-momentum keburukan. Itu ciri mubarak. Yang kedua, apa ciri mubaraknya? Puasa. Ya. Kan dalam hadis itu, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikumus syiyam. Allah wajibkan pada bulan itu untuk kalian puasa. Ada enggak di bulan lain Allah wajibkan puasa? Enggak ada. Puasa wajib itu cuma ada di bulan Ramadan. Yang inti asal puasa wajib itu cuma Ramadan. Kalaupun ada qada di luar Ramadan, ya karena Ramadan kita kan ada uzur nggak puasa. Di qada atau diganti di bulan lain. Nazar itu kan ada sebab, nggak setiap kita berani bernazar karena ininya kan konsekuensinya berat. Jadi hukum asal puasa wajib ya cuma Ramadan. Dan itu ingat, 1 bulan penuh di luar Ramadan nggak ada puasa wajib. Puasa sunnah saja itu pun nggak sebulan penuh. Nggak ada puasa sunnah 1 bulan di luar Ramadan. Ya paling puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, Daud itu aja. Nggak setiap hari, tapi Ramadan full 1 bulan. Ya. Itu mubaraknya. Jadi kebaikannya pertama. Yang ketiga, syahrul istijabah doa. Bulan Ramadan itu bulan diijabahnya doa. Kita lihat Pak, rangkaian ayat tentang puasa Ramadan itu kan cuma ada di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Tapi tahu tidak, di ayat 186-nya Allah selipkan satu ayat yang tidak ada hubungan langsung dengan Ramadan. 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyu'minu bi waliyu'minu bi la'allahum falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka segera respon segala perintahku, beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada dalam petunjuk. Itu tidak ada kaitan dengan puasa kan? Baru 187-nya tentang puasa lagi. 183 puasa, 184 tentang puasa, 185 juga sama. 186 enggak? Baru 187. Apa hikmah kenapa Allah menyelipkan satu ayat di rangkaian ayat tentang puasa, tapi tidak ada hubungan tentang puasa? Dan ayat itu tentang doa. Artinya apa? Doa orang yang puasa dan doa orang berada di bulan Ramadan mustajab. Ya. Maka dalam hidup ini kan kita banyak terwujud
bukan karena hebatnya usaha kita, tapi karena kuatnya doa kita kepada Allah. Doalah yang membuat sesuatu yang mustahil menjadi terjadi, yang mungkin menjadi terjadi. Ya, yang menurut logika kita nggak mungkin terjadi karena kekuatan doa. Makanya disebut silah, senjata. Ya, orang mukmin itu adalah doa. Perbanyak doa di bulan Ramadan itu. Hidup kita butuh keajaiban masalahnya, dan itu ada dalam doa. Saya lihat bapak wajah-wajah butuh keajaiban semua. Ya, nah itulah doa gitu. Memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin, meniscayakan sesuatu yang mustahil terjadi, doa. Nah, doa para nabi, sesuatu yang mungkin, yang menurut kita nggak mungkin. Nabi Musa selamat, di depannya lautan, di belakangnya tentara Firaun. Nggak mungkin Nabi Ibrahim selamat ini ketika diikat di gundukan kayu dan api sudah menyala berkobar. Nggak mungkin, mustahil bisa selamat. Kan itu logika kita. Nggak mungkin seorang Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus, gimana bisa selamat? Apa yang Nabi Yunus? Cuma doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebuah doa itu kan ungkapan kelemahan kita sebagai hamba, sebagai makhluk, sekaligus juga ungkapan kedekatan kita dengan Rabb kita. Ya, itu adalah doa. Itu ciri mubarak. Dan yang keempat, Lailatul Qadar. Ada nggak di bulan lain Lailatul Qadar? Nggak ada, cuma ada di bulan Ramadan. Itu yang saya sebutkan, istimewa di bulan. Nggak ada. Ya, Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan. Dan Allah simpan di akhir itu, Pak. Allah simpan di akhir. Sesuatu yang baik pasti akan disimpan di akhir. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi, sesungguhnya amalan itu dilihat di penghujungnya. Yang menentukan itu penghujung. Akhir itu penentuan dan penantian. Kita boleh tahu awal kehidupan seseorang, tapi kita tidak akan pernah tahu akhir hidup seseorang seperti apa. Dan yang menentukan akhir, karena kita nyebutnya husnul khotimah. Nggak ada yang husnul bidayah, awal yang baik, enggak. Tapi akhir yang baik, karena penentuan. Akhir itu penentuan. Ya, seseorang yang beramal soleh sepanjang hidup, tapi di akhirnya dia berbuat maksiat, dia berbuat kesyirikan, neraka, kan begitu katanya. Tapi ada orang yang dari awal hidupnya itu berbuat kemaksiatan, tapi di akhir kehidupannya dia berbuat ketaatan, dia berhijrah, sesuatu. Ya, di akhir itu benar. Makanya Allah simpan Lailatul Qadar di akhir, nggak di awal. Kalau di awal, yakin udah selesai itu kosong masjid. Belum selesai udah kosong. Ya. Makanya Nabi itu kata istri-istri beliau, Nabi itu 10 hari pertama jalan biasa, 10 hari kedua jalan cepat, 10 hari ketiga lari, Pak. Ini kita berbeda, 10 hari pertama lari, 10 hari kedua jalan biasa, 10 hari ketiga ngilang, nggak ada, Pak. Ya, fokusnya udah lain lagi kan begitu. Ya, mereka sudah berpindah melakukan haji akbar di Pakuan, gitu. Tawaf, yang kita doakan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Itu di 10 hari terakhir. Padahal Nabi di 10 hari terakhir justru puncak. Luar biasa sungguh-sungguhnya beliau di 10 hari terakhir. Ya, kita udah fokusnya udah terdistrak dengan macam-macam, Pak. Ya, akhirnya nggak fokus lagi. Makanya pemenang sejati Ramadan adalah bukan mereka yang indah mengawalinya, tapi mereka yang indah mengakhirinya. Itulah pemenang Ramadan. Ya. Dan yang terakhir, kan 3 ya. 1, cinta Allah kepada Ramadan, pada bulan Ramadan itu yang layak kita rindukan. Pertama, karena Ramadan bulan maghfirah. Yang kedua, syahrul mubarak. Ciri keberkahan Ramadan itu ada 4 tadi. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Yang kedua adalah ibadah saum.
Yang ketiga adalah istijabatul doa, bulan diijabahnya doa. Yang keempat adalah Lailatul Qadar, bulan di mana di situ ada satu malam yang teramat istimewa. Siapa yang Allah kehendaki seorang hamba mendapatkan malam itu, dia akan mendapatkan kebaikan sepanjang hidupnya. Tapi siapa yang kemudian melalaikan malam itu, dia akan Allah haramkan kebaikan sepanjang hidupnya. Ini yang istimewa. Maka kan harus persiapan. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Kenapa saya sebut Al-Quran? Istimewanya Ramadan, di samping ada puasa, ada karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Dan secara eksplisit Allah menyebut Ramadan itu dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Betul. Setelah Al-Quran diturunkan, setelah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, setelahnya Allah menurunkan, ada di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di 11 bulannya Allah turunkan. Tapi awal mula Al-Quran diturunkan Ramadan. Awal mula para malaikat diwakili oleh Jibril menerima Al-Quran itu Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu diterima oleh para malaikat. Dan awal mula Nabi menerima surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai wahyu pertama di Gua Hira itu 17 Ramadan. Berarti kita ambil kesimpulannya, istimewanya Ramadan karena ada Al-Quran. Maka kalau Ramadan kita tidak makin dekat dengan Al-Quran, Ramadan kita biasa-biasa, nggak ada yang istimewa. Maka harus, karena dia syahrul Quran, ya, bulan dimana intensitas kedekatan kita dengan Al-Quran itu luar biasa. Setidaknya ada tiga model khatam Al-Quran gitu ya, secara khatam baca para ulama. Pertama Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi itu satu bulan itu 60 kali khatam. Ini model pertama. Model yang kedua Imam Bukhari 40 kali khatam. Model yang ketiga seperti Imam Qatadah Ibrahim An-Nakhai itu 30 kali khatam. Kira-kira kita yang mana, Pak? Tipe yang 60, tipe 40, apa tipe 30? Ya. Atau 30 hari satu kali khatam. Nah, itu tipe kita itu. 30 hari satu kali khatam. Kenapa? Tentu bukan dibebani dengan target harus khatam, tidak sebenarnya. Tidak harus, tapi intensitas kedekatan kita itu harus makin. Siapa yang kemudian mulai kembali kepada Al-Quran, maka Allah sudah akan mulai membereskan, memperbaiki hidup dan kehidupan. Jangan-jangan kering hati kita itu ya karena lama gak disiram dengan ayat-ayat Quran. Ayat Quran itu air, Pak. Bagi tanah yang kering, yang tandus itu dia air segar, menyuburkan dan kemudian menumbuhkan berbagai macam kebaikan. Gimana bisa tumbuh kalau tanahnya saja nggak subur gitu, Pak? Ya. Maka kita harus mempersiapkan. Setidaknya ada 5 persiapan nih, Pak. Saya secara singkat. 1, al-isti'dad ar-ruhi, persiapan keimanan. Masih ada sisa 18-19 hari lagi lah kurang lebih. Ya. Untuk kita mempersiapkan. Persiapan keimanan itu apa? Yang paling efektif mempersiapkan ruhiyah keimanan kita itu salat malam, itu paling efektif. Tilawah itu paling efektif. Kita harus siapkan keimanan kita supaya ya nggak layaklah Ramadan istimewa disambut dengan iman yang biasa-biasa gitu. Harus istimewa juga. Ya, terbiasa kita. Kalau alhamdulillah Bapak Ibu sudah terbiasa sholat malam, ya, itu terus sehingga ketika Ramadan itu, ya bagi kita malam itu karena sudah terbiasa tadi diisi dengan sholat malam, nggak masalah. Tapi mohon maaf bagi yang nggak terbiasa jadi berat beban. Sholat malam, sholat tarawih itu bukan berat. Ya, bukan berat, apalagi habis makan besar begitu. Habis buka puasa dulu mau tarawih itu malasnya luar biasa. Kita sudah terbiasa, ya. Bahkan cuma ditarik waktunya jadi pada salat isya. Biasanya kita salat malam, tahajud ya jam 3. Nggak terlalu ini, karena sudah terbiasa. Bukankah iman kita itu perlu pembiasaan, perlu latihan. Kalau enggak kaget nanti. Olahraga juga harus ada pemanasannya. Kaget otot kita apa langsung
main gitu kan, kalau futsal langsung kan, oh sakit badan. Yang kedua adalah al-isti'dad al-ilmi, persiapan ilmu. Ramadan ini banyak berkaitan tentang hukum kan. Maka ideal kalau di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu, kemudian Tarhib Ramadan itu membahas tentang hukum-hukum. Kan ada fikih puasa, ada fikih Lailatul Qadar, ada fikih i'tikaf, ada fikih zakat, ya di akhir. Bahkan nanti ada fikih mudik, fikih safar, ya kan ada yang safar itu nanti aja lah sholatnya di jamaah, di zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Jadi menggabung waktu zuhur, asar di waktu isya, waktu jamaah apa nggak tahu saya, ya. Karena nggak paham tentang ilmu. Ya, ibu-ibu gimana hukumnya nyobain masakan? Itu fikih. Kata para ulama, boleh asal memenuhi dua syarat. Satu, kamiyahnya, volumenya. Nyobain itu bukan satu mangkok gitu, nah itu bukan nyobain kan. Mencicipi. Yang kedua ada multikror, nggak boleh diulang-ulang. Jadi jangan gini, masih kurang, terus saja ibu. Ya, itu tikror nggak boleh diulang. Kurang garam, terus saja kurang garam. Kalau tahu habis setengah mangkok, itu bukan nyicipin namanya. Itu kan perlu fikih, perlu hukum kan? Perlu kejelasan hukum, ya. Atau kolaborasi sama bapak. Coba kata bapak. Coba bapak nyobain. Iya kurang garam. Oh iya sama itu dua-duanya. Hanya kurang garam tapi setengah mangkok gitu. Ya. Itu kan perlu fikih. Gimana hukumnya? Maaf, merokok di bulan, merokok kan bukan makanan, katanya bukan minuman, karena yang membatalkan puasa itu memasukkan makanan dan minuman kan begitu. Ini terlepas hukum rokok ini haramnya, tapi ini merokok bagi puasa, yang puasa nanti siang gimana hukum merokok? Kan ini bukan makan, bukan minum juga, kan gimana tuh? Ini kan perlu fikih. Maka dalam bahasa Arab merokok itu syurbul dukhan, minum asap. Batal minum asap gitu. Jadi kalau bapak kemudian dikenal kok di rong bapak di situ batal, ya. Atau aroma masakan gitu kan, nggak dicobain tapi terus dihirup asapnya gitu kan. Nah itu kan perlu fikih gitu. Itu perlu hukum. Kemudian yang ketiga adalah isti'dad, ada persiapan mental. Ya, persiapan mental, istiadat dan nafsi, persiapan mental. Mental kita itu harus siap 1 bulan. Pak Ramadan itu 1 bulan kan, bukan 10 hari pertama, bukan 10 hari kedua, 1 bulan itu persiapannya. Sehingga kalau nggak kuat mentalnya itu, ya 10 hari kedua udah goyang, ya 10 hari ketiga apalagi udah ada ke masjid. Yang keempat al-isti'dad al-jismi, persiapan fisik tubuh. Ya bagaimanapun kesehatan itu modal utama kita, ibadah gitu kan. Mau maksimal ibadah, bagaimana mau maksimal ibadah kalau fisik kita, kesehatan kita nggak maksimal? Ya harus biasalah untuk menjaga pola makan. Jangan mempraktekkan puasa itu dengan praktek atau dengan konsep balas dendam. Karena nggak sahur, begitu buka, 2 piring. Alasannya apa? Nggak sahur tadi. Gitu ya. Nah itu jangan sampai. Terus jenis asupannya juga. Ya. Dan yang terakhir ada al-isti'dad al-mali, persiapan harta. Bukan buat mudik, bukan sekedar buat beli baju lebaran. Di situ ada zakat. Ya. Di Ramadan itu ada iftarus shaim, menyediakan berbuka bagi yang puasa. Ada peluang-peluang, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu di luar Ramadan dermawan, di bulan Ramadan jauh lebih dermawan. Nabi persiapan harta, kita siapkan harta. Karena orang itikaf itu, apalagi misalnya bapak itikaf, ya ingin 10 hari full siang malam, kan harus menyiapkan itu untuk keluarga. Ya, bukan hanya untuk tadi mudik, untuk sekedar supaya baju baru dan lain sebagainya serba baru, enggak.
Itu tidak terlarang, tapi orientasi persiapannya adalah apa? Prioritasnya adalah apa? Maka harta sisihkan. Kenapa? Saya berada di bulan Ramadan di mana Nabi aja lebih dermawan dan lebih dermawan melebihi saya tiupan angin sepoi-sepoi. Nah itu saja ikhwan rahimakumullah yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa mempersiapkan Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita insyaallah. Ada pertanyaan? Saya ini ya, Pak Adil langsung silakan. Waalaikumsalam. Selama dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan, Nabi melakukan selama Ramadan sholat 3 hari. Selain 3 hari tidak ada. Apa maksud pengertian yang dilakukan oleh Nabi Pak Ustaz? 3 hari jadi tidak berjamaah gitu Pak Ustaz. Oh, masuk. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal mula qiyam Ramadan atau kita sebut tarawih, ya, salat malam tahajud. Yang kemudian bolehkah tarawih itu berjamaah atau harus sendiri kan itu? Nah itu juga fikih. Di awal mulanya Nabi itu salat malam. Lalu satu sahabat ikut, ya. Malam kedua lebih banyak lagi yang ikut berjamaah. Malam ketiga lebih banyak. Begitu selanjutnya Nabi nggak ada lagi sholat. Bukan Nabi nggak sholat, ya. Udah Nabi menghilang nggak lagi. Sahabat makin banyak nungguin. Nabi nggak keluar dari kamarnya, dari rumahnya, nggak sholat. Baru kemudian Nabi mengatakan, aku takut menjadi sebuah kewajiban. Ya, itu asal mula. Maka kemudian dihukumi sholat tarawih secara hukumnya adalah sunnah. Berjamaahnya pun bukan wajib. Karena hukum asal sholat sunnah ya, kecuali ada kasus tertentu. Itu hukum asalnya munfarid sebenarnya Pak. Ya, hukum asal sholat sunnah munfarid. Qobliyah, ba'diyah, ya, duha, kemudian tahajud, dan hukum asalnya kecuali sholat sunnah yang menjadi syiar seperti Idul Fitri, Idul Adha itu berjamaah. Nah ada syiar di situ. Nah tarawih itu awal asalnya begitu, atau qiyam Ramadan itu asalnya begitu. Nabi tidak ngajak para sahabat, tapi ketika Nabi sholat kemudian ya para sahabat namanya kan imannya luar biasa. Nah para sahabat ikut, malam kedua ikut lagi gitu, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita Nabi juga cuma 3 malam, kita juga 3 malam aja sholat tarawih, bukan gitu. Nabi sholat di rumahnya karena Nabi gak keluar itu khawatir nanti wahyu turun kemudian mewajibkan. Nabi gak mau membebani umatnya, ya. Sholat 5 waktu wajib aja keteteran, kita apalagi tahajud jadi wajib, gitu kan. Saking sayangnya Nabi, jadi takut. Nah kalau sekarang gak ada kekhawatiran diwajibkan, Nabi sudah wafat, Islam sudah sempurna, tidak ada lagi kitab suci yang setelah Al-Quran, tidak ada lagi syariat baru, aman kalau sekarang. Akhirnya kemudian setelah Nabi wafat pun digalakkanlah sholat tarawih itu berjamaah, gitu kan. Makin banyak berjamaah, karena tidak ada kekhawatiran diwajibkan. Tapi kalaupun tidak tarawih dalam arti berjamaah di masjid, misalnya di rumah, ya memang hukum asalnya sih boleh. Cuman lagi-lagi waktu itu syiar setelah Nabi wafat, silahkan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Itu maksudnya Pak. Allah a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu? Gimana Pak Arif? Cukup? Ada lagi? Silakan. Cukup. Tidak ada. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur dan kesehatan kita di bulan Ramadan, dan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum